Doa itu ada kaifiatnya, ada tata caranya. Jadi ada kaifiat, ada tata cara, ada tata cara. Tata cara yang pertama, ketika kita melakukan doa, hendaknya kita terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Artinya hadas besar kita terpenuhi, tidak sedang junub. Hadas kecil kita memiliki wudu. Itu kaifiatnya. Kemudian hendaklah berdoa itu mengarah ke arah kiblat. Sunnah doanya mengarah ke arah kiblat. Meskipun secara umum kita berdoa di mana saja dan mengarah ke mana saja, Allah akan menerima doa kita. Cuma dalam kaifiat tata caranya akan lebih utama kalau doa kita mengarah kepada kiblat. Yang kedua, doanya dengan menengadahkan tangan di bawah bahu, di atas dada. Jadi sejajar ya. Jadi tidak didengkul begini atau tidak begini. Rasulullah pernah melakukan begini keadaan genting sampai kelihatan ketiak. Dalam keadaan itu pun satu kali. Tapi rata-rata Rasulullah berdoa dengan sahabatnya minimal ini Tapi kalau kita sering kalau tahlilan begini lah ya. Di bawah ya. Karena saking lamanya doanya dari segini sampai terus. Jadi kaifiatnya seiring dengan sebahu, tidak di atas atau tidak di atas. Jadi duduknya duduk iftiros di antara posisi. Nah, jadi begitu tadinya lagi begini baca ratib atau baca apa, ada beberapa kiai, beberapa habaib, kita mau dipanjatkan doa, dia berubah, duduknya duduk iftiros. Jadi karena Rasulullah itu selalu membiasakan kalau doa itu duduknya iftiros. Yang keempat, yang kelima, hendaknya apa yang kita baca memahami artinya, memahami tujuannya. Itu kalimatnya hendaknya. Yang keenam, diupayakan seabdol-abdolnya berdoa itu menggunakan bahasa Arab. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, boleh. Cuman seutamanya doa bil Arab. Berdoalah kalian dengan bahasa Arab. Yang ke-7, ke-6. Yang ke-7, hendaklah hati dan jiwa kita hadir, khusyuk, hudur. Apa yang dipanjatkan. Jadi tidak ngomong kemana-mana, hati kemana-mana. Itu namanya tidak hudur. Pengertian hudur itu hadir hati kita itu. Khusyuk, hudur. Jadi apa yang dibicarakan itu hati ikut hudur. Bukan hati kita kemana, lisan kita kemana. Itu namanya tidak hudur. Yang kedelapan, hati jadi imam, lisan jadi makmum. Bagaimana maksudnya? Maksudnya hati ini ngomong dulu, ya Allah beri kami kesehatan, baru ditransfer ke lisan. Lisan ngomong, ya Allah beri kami kesehatan. Hati bicara, ya Allah lunasi utang-utang saya, ditransfer ke lisan. Ya Allah lunasi utang-utang saya. Itu kaifiatnya. Hati jadi imam, memimpin doa, lisan mentransfer.
Jadi jangan sampai ini ngomong kemana-mana, membaca kemana-mana, hatinya kemana-mana. Jadi hatinya jadi imam, memando. Hati A, lisan A. Hati B, lisan B. Hati C, lisan C. Itu dalam kaifiat berdoa. Saudara-saudara sekalian. Yang ke-8, yang ke-9, cari pilih waktu-waktu yang tepat dalam berdoa. Apa itu waktu-waktu yang tepat? Waktu yang tepat itu ada waktu sepertiga malam dari mulai jam 1 sampai menjelang fajar. Itu waktu yang tepat. Dari mulai azan dan iqamah ada waktu jeda, disitulah berdoa, itu waktu yang tepat. Dari ketika khotib, setelah dia khotbah pertama, dia duduk di kursi sebelum naik khotbah kedua, itu waktu yang tepat. Waktu duha, waktu yang tepat. Jadi doa itu harus mencari waktu-waktu yang tepat supaya panahnya tepat, sasarannya tepat. Sepertiga malam, nengok orang sakit, ngusap anak yatim, waktu duha, waktu fajar, waktu azan dan iqamah, waktu khotbah, khotib duduk di antara dua khotbah, waktu sujud. Itu namanya nyari doa kita supaya dikabul, dijawab oleh Allah. Cari waktu-waktu yang tepat. Begitu saudara-saudara sekalian. Yang ke-10, meminjam tempat yang baik. Meminjam tempat yang baik. Bagaimana meminjam tempat yang baik? Takut rumah kita kotor, jauh dari malaikat rahmat. Pergi ke masjid, mau munajat, mau berdoa di masjid, karena masjid ini Baitullah, namanya minjam tempat yang baik. Mau pergi ke makam Habib, di makam Habib Puncung, di makam Habib Hussein, luar Batam, berdoa, nunggu diaminkan oleh Sohibul Maqam. Mau minjem tempat di makam Gurudin, mau berdoa, itu namanya pinjam tempat. Kalau kita ziarah ke Sultan Maulana Hasanuddin, ke Syekh Mansur, ke Syekh Hatib, ke luar Batam, bukan kita minta ke kuburnya. Yang mahal itu adalah kita minjam tempat supaya diaminkan oleh Sohibul Maqam. Begitu doa di luar Batam supaya diaminkan, karena ini tempat yang tepat. Doa di makam Gurudin supaya diaminkan oleh Gurudin, karena ini tempat yang tepat. Doa di masjid, ini tempat yang tepat supaya diaminkan oleh para malaikat dan khodam-khodam daripada masjid. Begitu. Coba doa di diskotik, tempatnya tidak tepat. Apa namanya? Yang di diskotik ini apa? Wow. Diskotik wow, doa. Jadi minjam tempat untuk berdoa, cari tempat-tempat yang tepat. Nah, doanya dia bagus, hatinya hudul, kalimat-kalimatnya yang diajarkan. Tapi kenapa lama prosesnya? Kadang-kadang tempatnya tidak tepat. Tempatnya tepat, doanya benar, kaifiatnya benar. Kadang-kadang waktunya tidak tepat. Jadi menjadi satu rangkaian itu. Waktunya tepat, tempatnya yang tepat. Jadi anggap sekali-kali nggak apa-apa keluar Batam, ke Jakarta, ziarah, berdoa di tempat yang tepat, tempat ziarah, supaya diaminkan oleh Sohibul Maqam. Begitu. Yang mahal itu kan kalau ziarah itu aminnya dari Sohibul Maqam. Begitu saudara-saudara sekalian. Tepat. Nah kemudian yang ke-11. Yang ke-11 itu hendaklah satu, menggunakan doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Doa dalam Al-Quran kan banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa dalam Al-Quran.
Rabbil alamin muqimas sholati wa min dzurriyyati, itu doa dalam Al-Qur'an. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka, doa dari Al-Qur'an. Jadi yang pertama itu bacalah doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Nabi kita mengajarkan doa-doa, kita amalkan itu doa-doa yang diajarkan oleh para Nabi dan para Rasul. Yang ketiga, doa-doa yang diracik, diproduk oleh para ulama-ulama terdahulu kita. Naratibul Haddad itu racikan daripada doa-doa yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ratibul Atos itu racikan produk doa-doa, aurat-aurat yang diracik oleh Imam Abdurrahman Al-Atos. Ratibul Atos itu. Hizbun Nasr, Hizbul Bahar, itu doa-doa, aurat-aurat racikan daripada Imam Abi Hasan Ali As-Sadili. Jadi tidak ngarang-ngarang doa itu, supaya sanadnya jelas. Kenapa ente berdoa seperti itu kalimatnya? Saya ikut dengan doa Al-Quran, saya ikut dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, saya ikut doa yang diajarkan oleh ulama-ulama. Ada doa yang diajarkan oleh ulama, misalnya ibadallah, rijalallah, agisuna, liajlillah, itu doa. Siapa yang menulis, yang memproduksi? Tuan Syabdul Qadir Jailani. Terus ada lagi doa wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli aulin minal aqwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqam. Itu doa yang diajarkan oleh ulama. Siapa? Imam Al-Busiri. Jadi tidak ngarang-ngarang doa itu, ada sanadnya bersambung. Nah, setelah doa-doa khusus yang bersanad, baru kita selebihnya doa-doa yang diinginkan oleh kita itu. Doa yang diinginkan oleh kita. Doa di Indonesia ini ada yang disebut doa selamat. Masyhur. Siapa yang ngarang, siapa yang nulis? Itu racikan produk daripada ulama yang sudah terwakili. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk keselamatan agama. Bagaimana maksudnya, maknanya ini doa? Selamatan fid din, supaya selamat agama kita, supaya tidak murtad diri kita, tidak sesat diri kita, tidak ragu-ragu dengan keyakinan kita dan lain sebagainya. Namanya selamatan fid din. Wa afiatan bil jasad, sehat jasmaninya, jasadnya untuk ibadah dan lain sebagainya. Salamatan fid wa afiatan wa ziyadatan bil ilmi, bertambah ilmunya setiap saat, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama, baik ilmu yang didapat dari pelajaran maupun ilmu yang tidak didapatkan dari pelajaran. Itu namanya wa ziyadatan bil ilmi. Wa barakatan fi rizki, diberikan keberkahan rizki. Rizkinya berkah, barokah, ada aja, cukup aja. Terus apa lagi? Ustaz betul? Wa taubatan qabla maut. Taubat, bisa taubat sebelum mati. Tukang mabuk, tukang zina, ternyata tahu digiring oleh Allah, parkir sekian tahun kemudian dia taubat nasuha, mati. Wa taubatan qabla maut. Wa rahmatan indal maut, dikasih rahmat oleh Allah di sisi kematiannya. Terus maghfiratan ba'da maut. Wa maghfiratan ba'da maut, mendapatkan ampunan setelah mati. Makanya itu doa yang disebut di Indonesia doa selamat di pesantren, karena merangkum keseluruhan. Ilmu ada, rezeki ada, tobat ada, dan sebagainya. Sehingga orang tua kita, nenek kakek kita hampir rata-rata nyebutnya doa selamat. Nyebutnya pada apa doa itu? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Ya Allah, berikan kemudahan di dalam sakarat, supaya enggak berhari-hari, supaya enggak berjam-jam, supaya enggak berminggu-minggu. Hawwin alaina sakaratul maut. Terus wan najata minan nar, dijauhkan
daripada api neraka. Itu yang disebut rangkuman racikan doa dari leluhur-leluhur kita, ulama-ulama kita luar biasa, sudah mewakili. Ya rezeki ada, kesehatan ada, ilmu ada. Begitu. Nggak usah panjang-panjang, cukup rangkuman itu aja. Jadi jangan asal berdoa, tapi makna filosofinya luar biasa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon kepada keselamatan agama. Supaya apa keselamatan agama? Supaya kita nggak jadi orang murtad, kita nggak jadi orang kafir, kita supaya nggak disesatkan, kita supaya nggak ragu-ragu dengan keyakinan kita. Itu maknanya, filosofinya. Bukan asal selamat agama, supaya agama kita nggak hilang di Indonesia, supaya agama kita nggak. Itu macam-macam maknanya, filosofinya.